Dipun mulai nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo saderengipun sareng-sareng kula dherekaken kula lan panjenengan sedaya tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi wawasan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Boten kesupen selawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ing pangajab mugi-mugi minjing wonten ing yaumul kiamah kula panjenengan sedaya tansah pikantuk syafaat saking panjenenganipun Kanjeng Nabi insyaallah. Kagem keberkahan majelis kula panjenengan monggo kita milai kanthi wawasan basmalah lan shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lan kagem keberkahan gesang kula panjenengan, kesehatan kula panjenengan lan keluarga insyaallah monggo kita bikak majelis menika kanthi nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi fadilahipun surah Al-Fatihah mugi-mugi tansah barakahi kagem kula panjenengan sedaya. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalu menika edisi pinten Pak Jainal edisi kesekian kalinya insyaallah kita melanjutkan bahasan kita terkait dengan tafsir Quran Imam Ibnu Katsir yang kita sampai kepada suratul Fatihah. Insyaallah malam hari ini ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir. Insyaallah kemarin kita sudah sampai ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan ketakwaan. Kemudian ayat yang ke-7 ini merupakan penegasan dari ayat yang ke-6, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Setelah kita memohon kepada Allah dengan ihdinas siratal mustaqim ayat yang ke-6-nya, di sini ditegaskan apakah siratal mustaqim itu. Ada 3 hal di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Pada bahasan tentang ayat yang ke-6 sudah disebutkan sebuah hadis tentang jika seorang hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim sampai akhir,
Maka Allah mengatakan, ini untuk hambaku dan bagi hambaku yang ia minta. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini merupakan penjelas dari siratal mustaqim. Dan menurut para ahli nahwu ini adalah badal atau pengganti dari siratal mustaqim. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini menurut para ahli nahwu merupakan badal atau pengganti dari siratal mustaqim. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan siapakah orang-orang yang telah dianugerahi nikmat oleh Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka. Jadi an'amta 'alaihim di sini Imam Ibnu Katsir kemudian menyebutkan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-69 dan ayat yang ke-70. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, minan nabiyyin, was-siddiqin, para siddiqin, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah dan Allah cukup mengetahui. Quran surah An-Nisa ayat 69 sampai dengan 70. Jadi siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah anugerahi nikmat. Siapa mereka? Mereka adalah para nabi, kemudian para siddiqin. Sinten Pak siddiqin menika? Siddiq itu artinya benar, yaitu orang-orang yang benar keimanannya. Orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siddiqin itu di atasnya syuhada. Dan syuhada ini di atasnya salihin, ya, orang-orang yang beramal soleh. Jadi siddiq di sini mencakup i'tiqad, jadi keyakinan, keimanannya yang benar dan menjalankan keimanannya itu dengan benar. Ad-Duha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat berupa ketaatan dan menyembahmu. Kemudian para nabi, orang-orang siddiq, para syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan itu merupakan persamaan bagi firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah An-Nisa ayat yang ke-69. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Yaitu tadi minan nabiyyin was-siddiqin was-suhada was-salihin. Dari 4 golongan ini. Kemudian menurut Abu Ja'far Ar-Razi, beliau meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas tentang jalan orang-orang yang telah engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Ia berkata, Abu Ja'far ini berkata, meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas, mereka adalah para nabi. Nah, jadi ini menurut Abu Ja'far adalah para nabi. Tapi menurut ayat tadi itu keempat-empatnya. Nah, kemudian terkait dengan an'amta alaihim, bagi kita sudah jelas sebagaimana penjelasan dalam Quran surah An-Nisa tadi, ada 4 golongan. Artinya adalah orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dari golongan para nabi, siddiqin, suhada dan salihin. Kemudian yang berikutnya adalah penegasannya setelah siratal ladzina an'amta alaihim adalah kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Muncul pertanyaan atau ada pertanyaan terkait dengan siapa mereka yang dimurkai oleh Allah dan siapa mereka yang sesat dalam ayat ini. Maka terkait hal ini kita akan mendapati beberapa ayat diungkapkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga beberapa hadis terkait dengan mereka. Beliau menjelaskan, maka jalan orang yang beriman meliputi pengetahuan tentang kebenaran dan pengamalannya. Sedangkan orang-orang Yahudi yang dimaksud dengan orang yang dimurkai di sini disebutkan jalannya orang Yahudi dan orang yang sesat adalah jalannya orang Nasrani. Ini disebutkan dalam ayat dan hadis. Sedangkan orang-orang Yahudi tidak mengamalkan yang mereka ketahui dan orang-orang Nasrani tidak memiliki ilmu dari yang mereka amalkan. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi mendapatkan murka dan orang-orang Nasrani mendapatkan kesesatan. Ini orang-orang Nasrani dari zaman sebelum Nabi sampai dengan kedatangan beliau. Ya, jadi ini memang mereka juga disebut dengan Yahudi dan Nasrani. Karena orang yang mengetahui tetapi tidak mengamalkannya, maka ia berhak mendapat murka. Berbeda lagi dengan orang yang tidak tahu. Sedangkan orang-orang Nasrani ketika mereka bermaksud untuk melakukan sesuatu, namun mereka tidak melakukannya dengan cara yang benar, yaitu mengikuti Rasulullah SAW yang benar, maka mereka pun menjadi sesat. Dan masing-masing dari orang-orang Yahudi dan Nasrani ini adalah sesat lagi dimurkai. Namun sifat yang paling khusus untuk orang-orang Yahudi adalah dimurkai, seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan tentang mereka. Jadi orang-orang Yahudi ini sebutannya adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi.
yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Dan sifat yang paling khusus untuk orang-orang Nasrani adalah sesat, seperti yang Allah Azza wa Jalla firmankan tentang mereka. Qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah. Mengenai ini banyak terdapat hadis dan atsar yang lain. Bapak-bapak sekalian, para jamaah, mungkin juga ada ibu-ibu, penyebutan terkait dengan Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang Allah maksudkan adalah kaum Yahudi dan Nasrani yang kepada mereka pernah diutus para nabi. Mulai dari Nabi Musa, kemudian terakhir adalah Nabi Isa, dan paling akhir kepada mereka diutus baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua kaum ini, yang kepada Yahudi ini diturunkan kitab Taurat dan Zabur sebelumnya. Kemudian kepada kaum Nasrani, Nabi Isa alaihissalam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel dengan membawa kitab Injil. Sebagaimana Injil di sini adalah Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita baca di dalam Quran surah Ali Imran, itu disebutkan Allah menurunkan Alkitab dan Injil sebagai petunjuk. Injil dan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Ketika Al-Quran turun, maka Injil ini dalam bahasa fikihnya dimansuh. Dia sudah tidak berlaku lagi karena sudah datang yang terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Maka kedua kaum ini, Yahudi dan Nasrani ini, tidak mau mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka, orang Yahudi ini, mal'anahullah wa ghadiba alaih. Tidak hanya dilaknat, tapi juga dimurkai. Sing namanya tiang dilaknat itu saking nemeni biasanya. Nah, ini selain dilaknat oleh Allah, juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah orang-orang Yahudi. Dan jejak-jejaknya, keturunannya ada sampai sekarang. Orang-orang yang mengaku dirinya Yahudi, mereka itu merasa lebih mulia, lebih utama, atau dimuliakan oleh Allah di antara manusia yang lain. Jadi orang-orang Yahudi itu menganggap orang lain selain keturunan Yahudi itu golongannya rendah. Jadi di bawah mereka boleh melakukan apa saja. Maka begitu yang kita lihat di Palestina misalnya, seperti itu. Makanya dalam Quran surah Al-Jum'ah yang biasa dibaca di subuh kalau hari Kamis pagi itu, Allah berfirman, "Qul ya ayyuhalladzina hadu." Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang Yahudi, "In za'amtum," jika kamu merasa annakum awliya'u min dunin nas, kalau kamu merasa lebih dimuliakan oleh Allah di antara manusia, fatamannawul maut, maka tolaklah kematian. Nah, jadi ditantang oleh Allah, kalau kamu itu merasa lebih mulia dari orang yang lain, kamu mengakui bahwa kamu lebih dimuliakan oleh Allah di antara manusia yang lain, cobalah kalian itu menolak maut. Jadi nek kowe ape mati ki njajal tolak anisora gitu. Tantangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seperti itu. Karena saking nemene nek basa Jawa niku nggih, lek menganggap orang lain itu rendah dan menolak apa yang Allah turunkan di dalam Al-Qur'an bersama baginda Nabi Muhammad SAW, hanya karena baginda Nabi ini bukan dari nasabnya, bukan dari keturunan mereka. Jadi begitu tahu baginda Nabi
Mereka itu tahu persis bahwa akan datang Nabi terakhir. Bahkan mereka mengenalnya, namanya Ahmad Muhammad, ciri-cirinya lengkap mereka tahu. Nah, misalnya ketika kita membaca Quran surah As-Saff, ya, itu di situ disebutkan bahwa Nabi Musa sudah mengabarkan, Nabi Isa pun menceritakan bahwa akan datang sesudahku seorang nabi, namanya ini, membawa kitab ini, menyempurnakan kitab yang Allah turunkan kepadaku. Tapi begitu mereka tahu bahwa nabi terakhir itu adalah bukan dari garis keturunan mereka, mereka menolaknya. Nah, jadi seperti itu. Maka disitulah kemudian Allah melaknati orang-orang Yahudi dan menjadikan orang-orang Nasrani itu sesat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jadi dari dua ayat tadi, Quran surah Al-Maidah ayat 60 tentang orang Yahudi, mal'anahullahu wa ghadiba alaih, dan ayat 77 dari Quran surah Al-Maidah ini adalah tentang orang-orang Nasrani yang Allah sebutkan qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Jadi mereka ini telah sesat dahulunya. Jadi sebelum kedatangan baginda Nabi itu mereka sudah sesat. Apa kesesatannya? Mereka mengubah sesuai dengan keinginannya firman-firman Allah yang ada dalam kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, ini kemudian mereka dianggap sesat dan telah menyesatkan kebanyakan manusia. Dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Nah, seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadis ini sahih, ya, tentang sebutan atau siapa yang dimaksud dengan al-maghdub dan ad-dhalin di sini. Beliau berkata, innal maghduba alaihimul yahudu wa innad dhallina an-nasara, ya. Wa innad dhallina an-nasara. Sesungguhnya orang-orang yang dimurkai itu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang Nasrani. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, nomor hadis 18.891. Dan hadis tersebut diriwayatkan pula oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Sama' bin Harb, dan ia mengatakan hadisnya hasan gharib. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata, hadis tersebut diriwayatkan juga oleh Hamad bin Salamah dari Sama', dari Murri bin Qatari, dari Adi bin Hatim. Ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW tentang firman Allah Azza wa Jalla, ghairil maghdubi alaihim. Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan bukan pula mereka yang sesat. Beliau menjawab, orang-orang Nasrani adalah orang-orang yang sesat. Hadis sahih dari Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya bab 1 halaman 79. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Ismail bin Abu Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim. Kemudian dalam hadis yang lain, baginda Nabi juga bersabda, al-maghdubu alaihim wa asyara ilal yahud wadhaluna humun nasara. Orang-orang yang dimurkai sambil menunjuk kepada orang-orang Yahudi, dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Ini beberapa hadis yang menjelaskan tentang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Yang menjadi argumen
dari perkataan para ulama bahwa orang-orang Yahudi adalah mereka yang dimurkai dan orang-orang Nasrani adalah mereka yang sesat adalah hadis yang telah disebutkan di atas. Dan Allah Azza wa Jalla, firman Allah Azza wa Jalla yang isinya merupakan perkataan Allah terdapat atau terhadap Bani Israel dalam Quran surah Al-Baqarah. Selain surah tadi surah An-Nisa, Al-Maidah dan Al-Maidah ayat 60 dan 77 nggih, yang tentang ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, ini ada juga di dalam Quran surah Al-Baqarah yang ke-90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan ay yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan, dan untuk orang-orang kafir siksaan yang menghinakan. Ini terkait dengan orang-orang Yahudi. Kemudian beliau menyebutkan kembali tentang Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-60 secara lengkap. Bunyi ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul hal unabbiukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut ulaika syarrum makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuki dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Kemudian dalam Quran surah Al-Maidah ayat 78-79 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lu'inal ladina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Jadi ini ayat-ayat tentang kaum yang dimurkai dan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum-kaum sebelum baginda Nabi, yaitu dari kaum Bani Israel. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait dengan tafsir dari Imam Ibnu Katsir Quran surah Al-Fatihah ayat yang ke-7. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan beberapa hal terkait dengan apa-apa yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah ini. Mudah-mudahan cukup kita bahas. Yang pertama, surah mulia, surah Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat ini meliputi pujian terhadap Allah, pemuliaan dan sanjungan kepadanya,
dengan menyebutkan nama-namanya atau asmaul husna yang sudah seharusnya karena mengandung sifat-sifatnya yang tinggi. Juga meliputi penyebutan tentang hari kebangkitan, yaitu hari perhitungan. Meliputi juga petunjuk Allah kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya dan merendah diri kepadanya, serta tidak mengandalkan upaya dan kekuatan mereka sendiri. Juga memberi petunjuk kepada mereka untuk hanya beribadah kepada Allah dan menjaga kemurnian tauhid uluhiyahnya, mensucikannya dari segala sekutu dan dari menyamakan yang lain dengannya, serta memberi petunjuk kepada mereka untuk meminta kepadanya agar ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, dan ditetapkan dalam agama tersebut sampai bisa melewati jembatan sirat hakiki di hari kiamat nanti, yang membawa mereka ke dalam surga yang penuh kenikmatan, di samping para nabi, orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh. Itulah diantara kandungan Quran Surah Al-Fatihah ini. Kemudian beliau menjelaskan surat ini juga mencakup dorongan untuk melakukan amal soleh agar bisa bersama dengan orang-orang soleh pada hari kiamat. Sekaligus juga peringatan dari jalan-jalan orang yang batil, agar pada hari kiamat tidak dibangkitkan bersama dengan para pelakunya. Mereka adalah orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Kemudian berikutnya beliau menjelaskan, ketika kita membaca Quran Surah Al-Fatihah, maka di ujung setelah waladhdallin adalah kita mengucapkan apa, Pak? Amin. Jadi beliau menjelaskan, disunahkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan amin setelah membacanya. Seperti Yasin dibaca panjang, amin panjang, seperti itu. Dan bisa juga dibaca dengan pendek, kata Imam Ibnu Katsir, yaitu amin. Nah, seperti itu. Artinya adalah, ya Allah, kabulkanlah. Dalil disunahkannya mengucapkan amin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi dari Wa'il bin Hujr. Ia berkata, aku mendengar Nabi SAW membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu beliau mengucapkan amin dengan memanjangkan suaranya. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa beliau meninggikan suaranya, jadi agak keras nih. At-Tirmidzi berkata, hadis ini hasan, dan diriwayatkan juga dari Ali, Ibnu Mas'ud, dan yang lainnya. Di hadis yang lain, baginda Nabi bersabda, idza ammanal imamu fa'amminu fa innahu mawwafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Luar biasa di sini. Apabila imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin, karena orang yang bersamaan aminnya dengan amin para malaikat pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi kita berharap ketika mengucapkan amin itu bersamaan dengan malaikat yang juga mengucapkan amin. Di hadis yang lain riwayat Muslim disebutkan Rasulullah bersabda, idza qala ahadukum fis salati amin wal malaikatu fis samai amin fawafaqat ihdahumal ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Apabila salah seorang dari kalian mengucapkan di dalam salatnya amin, dan para malaikat di langit juga mengucapkan amin, lalu masing-masing saling bersamaan, maka pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, itu hadis riwayat Imam Muslim.
Dalam hadis yang lain riwayat Imam Muslim juga disebutkan Abu Musa radhiyallahu anhu secara marfu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi bersabda, "Idza qala ya'nil imama waladdallin faqulu amin yujibukumullah." Apabila seorang imam mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Allah pasti mengabulkan doa kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 404. Dan banyak lagi yang lainnya. Misalnya di sini ada disebutkan dari kitab Al-Muwatta riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Bunyinya hampir sama dengan riwayat Muslim tadi. Idza qala ya'nil imama, apabila seorang imam mengucapkan waladdallin, maka ucapkanlah faqulu amin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Jadi ini hukumnya sunnah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa penjelasan yang terkait dengan ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah dan beberapa hal dari Imam Ibnu Katsir, ya, terutama yang terakhir adalah tentang sunnahnya mengucapkan amin setelah kita membaca akhir dari Quran surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka disempurnakan dengan membaca amin. Saya bacakan hadis terakhir yang cukup panjang dari Abu Hurairah, ya, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin, fawafaqa aminu ahli al-ardi amina ahli as-samai, ghafarallahu lil 'abdi ma taqaddama min dhanbihi, wa mathalu man la yaqulu amin kamathali rajulin ghaza ma'a qaumin faqtara'u fakharajat sihamuhum wa lam yakhruj sahmuhu faqala lima lam yakhruj sahmi faqila innaka lam taqul amin." Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu ia mengucapkan amin, kemudian ucapan amin penduduk bumi bersamaan dengan amin penduduk langit, maka Allah pasti mengampuni bagi seorang hamba dosa-dosanya yang telah lalu. Dan perumpamaan orang yang tidak mengucapkan amin seperti seseorang yang berperang bersama satu kaum, lalu mereka mengadakan undian, maka keluarlah anak panah mereka, namun anak panah orang tersebut tidak keluar. Lalu orang tersebut berkata, "Mengapa anak panahku tidak keluar?" Kemudian dijawab, "Karena kamu tidak mengucapkan amin." Jadi seperti itu, orang yang tidak ikut amin ketinggalan, ya, ketinggalan kebaikan dari yang lainnya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang bisa kami sampaikan malam hari ini. Alhamdulillah sudah tuntas Quran surah Al-Fatihah, dan ternyata juga sudah separuh jilid kita selesaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah adanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita cukupkan pertemuan kita malam hari ini. Sekali lagi kalau ada pertanyaan monggo disampaikan di grup, bisa nggih lewat grup WA. Nanti akan coba kita jawab di pertemuan yang akan datang. Bersyukur kepada Allah, kita cukupkan dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.